Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Meliana Rossi. Saya mahasiswa semester 5, Prodi Hukum Keluarga Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Aswaja, yang dimana saya akan memaparkan materi tentang Ikhwanul Muslimin. Pengertian Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu apa sih sebenarnya? Jadi, Ikhwanul Muslimin adalah suatu organisasi penggerak Islam oleh Syekh Hasan Al-Banna yang didirikan di Ismailiyah, Mesir pada bulan Maret tahun 1928. Organisasi ini oleh pendirinya dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran beragama bagi bangsa Mesir itu sendiri. Ketika itu, ia ingin membangun kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketika ia ingin membangun kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam, yang menumbuhkan daya juang agar terbebas dari penjajahan Inggris. Pada awal berdirinya, Ikhwan adalah gerakan dakwah yang ditunjukkan bagi lapisan masyarakat bawah, yang sebagaimana besar pendukungnya yang terdiri atas kaum buruh di terusan Zeus. Akan tetapi, setelah Al-Banna menyaksikan penderitaan masyarakat buruh yang tidak berjuang, kemudian mengubah menjadi gerakan politik. Dengan berubahnya menjadi gerakan politik, maka secara langsung Ikhwan al-Muslimin terlibat langsung dalam penggolakan politik tersebut. Politiknya di bagian mana? Ya di bagian Mesir tersebut. Lewat kegiatan-kegiatannya menentang kekuasaan penduduk Inggris dan berdirinya negara Israel di atas bumi Palestina. Aspirasi politiknya semakin terrealisasikan, yakni secara jelas mendambakan negara Islam di Mesir. Para pendiri organisasi ini ada 6, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Al-Mesir, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasibullah, Ismail Is, dan Zaki Al-Maghribi. Nah, selain Al-Banna sendiri, mereka berkumpul pada tahun 1928 di kota Islamiyah. Saat itu Hasan Al-Banna bertugas sebagai pengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Pada perkumpulan itu, mereka sepakat mendeklarasikan berdirinya Ikhwatul Muslimin dengan berkata, "Kami adalah bersaudara yang akan bekerja sama untuk mengabdi kepada Islam. Kami adalah Ikhwanul Muslimin." Dan setelah terjadinya seperti itu, kita masuk ke dalam akidahnya. Akidah Ikhwanul al-Muslimin bersumberkan dari suatu metode yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang semenjak 14 abad lamanya tidak mengalami perubahan. Maka al-Sunan wal Jamaah adalah metode Ikhwan dalam berakidah, yang mana akidahnya menurut Al-Banna ialah suatu yang harus dipercayai oleh hati-hati. Dengan itu dirimu merasa senang dan akan timbul pada dirimu keyakinan yang tidak dicampuri oleh keraguan. Menegaskan Tuhan dengan hati dan menguatkan keyakinan hati dengan akal pikiran yang terefleksikan terhadap ciptaannya. Nah, sekian banyak orang yang berusaha mewakilkan Allah dengan ilmu pengetahuannya, tetapi usaha demikian tidak menambah keimanan bagi dirinya, melainkan hanya mengabulkan makna dari pengesahan. Mereka digolongkan oleh sebagian kaum sebagai al-bid'ah yang tidak bisa menerima ketidakmampuannya akal dalam menjangkau zat Tuhan, dikarenakan keterbatasan
daya pikiran, inilah yang tidak diinginkan oleh Al-Banna terjadi dalam pergerakannya yang berakibat sampingan bagi terpecahnya jamaah akibat perselisihan memahami zat Allah menuju final point seperti pesan-pesan agama diantaranya hadis Rasulullah, berpikirlah terhadap ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat tentang Allah. Sesungguhnya kamu tidak mampu memikirkan Allah. Masuk ke dunia politiknya. Politik itu adalah ilmu tata negara. Politik dalam bahasa Arabnya disebut syishah atau dalam bahasa Inggrisnya politik. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Memang pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan nih politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Inggris mulai menduduki Mesir pada tahun 1882. Sebagai mana akibat dari penduduk ini adalah terjadinya gejolak dalam berbagai aspek kehidupan. Antara lain politik sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun persoalan utama dan pertama yang dihadapi oleh masyarakat Mesir adalah pemerolehan kemerdekaan dan perumusan dasar negara. Masuk ke ajarannya, yaitu Abdul Mun'im Al-Hanif menyebutkan pelopor Ikhwatul Muslimin Hasan Al-Banna dianggap pemerintah Mesir menyebarkan dakwah Islam sesuai dengan yang dipahami. Dinilai sebagai dakwah bercorak salafi, tarekat Sunni, hakikat Sufi, organisasi politik, organisasi ilmiah, dan pendidikan, badan usaha perekonomian, dan pemikiran sosial. Di awal pembentukan jamaah ini, di Al-Banna memberikan aspek pendidikan Islam dan amat menekankan pentingnya pendidikan tersebut. Tujuan dari pendidikan Islam dimaksud adalah untuk membangun akhlak kuat dan akidah yang benar, sehingga mendorong para anggota jamaah melakukan perbuatan yang sangat mulia. Tugas terpentingnya yang harus dilakukan oleh masyarakat Muslim menurut Al-Banna adalah mengikuti manhaj atau metode ilahi, yakni Al-Quran. Manhaj tersebut memiliki kelebihan, yaitu mudah terbatas. Jelas, arah dan tujuannya praktis dan realistis. Secara tidak disadari, pada khayalan belaka, di samping itu juga dapat memberikan solusi atas setiap permasalahan secara praktis dan bukan hanya teori saja, dengan harapan nyata dan sekedar impian. Al-Banna juga telah menulis di dalam sebuah buku yang berjudul Da'watuna fi Tawjahid, atau dalam bahasa Indonesia, Dakwah Islam Era Baru. Dalam buku tersebut, Al-Banna antara lain menjelaskan, di era modern ini, medan dakwah telah berkembang, sehingga mencakup semua dunia Islam. Tujuan dakwah Islam pun berubah dan lebih mengarah kepada kepemilikan kekuasaan politik. Sebab kekuasaan inilah yang akan menjadi sarana untuk berdakwah. Media untuk mewujudkan tujuan tersebut pun telah berubah, di mana dulu dakwah hanya dilakukan dengan memberikan hikmah dan nasihat-nasihat, tetapi sekarang dakwah dilakukan dengan jihad. Prinsip dasar hukum kita adalah memimpin dunia ini dengan orientasi menegakkan hukum Allah. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memilih seorang khalifah yang dianggap sebagai wakil dari seluruh umat Islam, yang dibantu oleh Dewan Penasihat dan Dewan Kabinet Pelaksana. Ketahuilah bahwa tidak ada titik temu antara sistem Islam dan sistem diktator. Sistem Islam didasarkan pada asas syuriah atau musyawarah, baiat atau pengambilan sumpah, dan pemberantasan kekuasaan pemerintah. Sistem Islam juga berbeda dengan sistem demokrasi, karena sistem demokrasi didasarkan pada pendapat masyarakat.
yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Sedangkan di dalam sistem Islam didasarkan pada aturan-aturan yang dibuat oleh zat yang kekuasaannya berada di atas kekuatan semua manusia. Selain itu, hukum dan kekuasaan dalam Islam tidaklah diwariskan. Ketahuilah bahwa syariat umat Islam mengharuskan adanya satu negara, satu bangsa, dan satu pemimpin. Ya, sebentar dulu ya, saya mau minum. Nah, di sini juga udah ada nih gerakan yang diciptakan oleh Hasan al-Banna. Di sini Ikhwatul Muslimin juga adalah sebuah organisasi di Mesir yang tadi sudah saya bilang yang mempelopori pemberian dukungan bangsa Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, di masa perkembangan Ikhwatul Muslimin dapat nih dikelompokkan ke dalam beberapa fase. Yang pertama yaitu fase perintisan pada tahun 1928 sampai 1932. Pada fase awal ini konsentrasi Ikhwatul Muslimin lebih tertuju pada gerakan dakwah yang universal, tidak terbatas pada kaum muslim. Hasan al-Banna dan 6 tokoh lainnya yang tadi sudah disebutkan, saat Menteri Pendidikan memindahkan pusat Ikhwatul Muslimin ke Kairo, gerakannya semakin menyebar ke seluruh Mesir. Dan yang kedua yaitu fase pembinaan dan perkembangan, yaitu pada tahun 1932 sampai 1939. Pada fase ini, Hasan al-Banna mulai menulis surat kepada Raja, Perdana Menteri, dan penguasa Arab lainnya untuk mendorong mereka mempromosikan tantangan Islam. 2 tahun berselang, ia kembali menyuruh kepada raja untuk membubarkan partai-partai politik di Mesir yang dianggap oleh al-Banna korupsi dan berdampak memecah belah negara. Lanjut ke fase ketiga, yaitu fase pembinaan dan perjuangan, yaitu pada tahun 1939 sampai 1952. Ikhwanul Muslimin memanfaatkan Perang Dunia Kedua untuk mengokohkan usaha dan menyempurnakan kekuatan mereka, termasuk turut serta dalam perang melawan Israel di Palestina pada tahun 1948. Tak berselang lama, organisasi ini menjadi gerakan yang sangat fenomenal di kawasan Timur Tengah dan telah menyebar ke Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait, serta beberapa negara lainnya. Para anggotanya aktif memasarkan ideologi Ikhwatul Muslimin kepada rekan, sejawat, kolega, saudara, dan bahkan pada orang yang baru dikenal. Saat organisasi ini sedang berkembang pesat, Muhammad Fahmi Naqrashi, Perdana Menteri Mesir, justru membekukannya karena diduga menyengat target-target Inggris dan Yahudi yang pada tahun 1949. Hasan al-Banna meninggal dunia setelah dibunuh secara misterius. 1 tahun berselang, pemerintah Mesir merehabilitas Ikhwanul Muslimin yang kala itu telah dipimpin oleh Hasan al-Hubdaibi. Setelah itu lanjut ke masa yang keempat, yaitu masa revolusi pada tahun 1952 sampai 1954. Ikhwanul Muslimin
fokus pada gerakan revolusi untuk mengusut kematian pemimpinnya yaitu Hasan al-Banna. Mereka juga kerap bergesekan nih dengan pemerintah Mesir karena perbedaan pandangan pada tahun 1954. Ikhwanul Muslimin mempunyai tujuan edukatif politis. Mereka menjadikan kegiatan politik sebagai sarana untuk membentuk mobilitas dan target politik tertentu. Pada tahun 1965, Ikhwanul Muslimin ditumpas pemerintah karena dituding sebagai dalang pembunuhan Presiden Gamal Abdul Nasser. Sebagaimana bentrokan dengan aparat diduga mengakibatkan perubahan ideologi. Dan pada sebagian anggotanya menjadi radikal. Sebagian pengikutnya pun ditangkap dan dieksekusi. Sementara sebagian lainnya melarikan diri ke luar negeri. Pada tahun 1980-an, Ikhwanul Muslimin kembali menjadi organisasi Islam terbesar dan terkuat. Organisasi ini juga berupaya kembali masuk ke politik dan menduduki kursi parlementer. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin dari terbentuknya hingga sekarang. Yang pertama yaitu Hasan al-Banna pada tahun 1928 hingga 1949. Yang kedua yaitu Hasan al-Hubaibi yaitu pada tahun 1949 sampai 1972. Yang ketiga yaitu Umar At-Tilmisani yaitu pada tahun 1972 sampai dengan 1989. Yang keempat yaitu Muhammad Hamid Abu Nasr yaitu pada tahun 1986 sampai dengan 1996. Yang kelima yaitu Mustafa Mansur pada tahun 1996 sampai 2002. Yaitu Ma'mun pada tahun 2002 hingga 2004. Yang ketujuh yaitu Muhammad Mahdi Akif pada tahun 2004 hingga 2010. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Badi pada tahun 2010 hingga sekarang. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.